Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2021 kita bertemu lagi dalam pembelajaran 1 tema 8 sub 2. Oke, dibuka dulu halamannya ya anak-anak ya, bukunya yaitu halaman 55. Ya, sudah ketemu? Iya. Baiklah, Ibu akan bacakan dulu ya dari gambar tersebut supaya kita lebih mudah membahasnya. Ya. Ya, Ibu akan bacakan dulu, kalian dengarkan. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya. Hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Ya, jadi sini nanti anak-anak setelah kita baca tadi dari gambar tersebut, ayo kita baca bersama ya, dibuka halaman 56. Ya. Kita simak ya, Ibu Ratna akan membacakannya. Nanti kalian simak dan kalian lihat di bukunya masing-masing ya. Oke. Dengarkan. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai. Misalnya, permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Ya, ini contohnya ini di kota Jakarta ya anak-anak ya. Jadi penduduk membangun rumah di bantaran sungai. Nah, itu yang membuat sungai menjadi dangkal ya. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1 atau 2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Ya, lanjut Ibu bacakan lagi di paragraf ketiga ya. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, anak-anak tadi sudah Ibu bacakan ya. Nah, dari teks bacaan banjir bukan sekedar bencana alam ini merupakan ya teks yang non fiksi ya anak-anak ya. Jadi ini cerita nyata atau fakta ya yang Ibu bacakan tadi. Contohnya ini fakta murni namanya. Ya, artinya informasinya atau teksnya artinya teks murni non fiksi. Nah, lanjut ya. Jadi tugas kalian nanti di sini anak-anak ya, yaitu menentukan ya gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Nah, gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan
utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelasan atau pengembang dalam sebuah paragraf. Nah, di sini ada 3 paragraf ya anak-anak ya. Nah, 3 paragraf ini nanti kalian tentukan ya kalimat utamanya. Atau juga bisa tentukan gagasan utamanya ya anak-anak ya, gagasan utamanya. Nah, kemudian kita buka lagi di halaman 57. Nah, di halaman 57 itu nanti kalian kerjakannya di buku tema saja ya. Jadi kalian tentukan di paragraf di sini ada 4 paragraf ya. Di situ kalian tentukan ya. Paragraf 1 itu gagasan utamanya apa, informasi pentingnya apa. Nah, dari bacaan di sini, bacaan banjir bukan sekedar bencana alam, kalian temukan ya nanti informasi penting apa saja yang dapat kalian jadikan ilmu pengetahuan ya. Nah, lanjut. Jadi, oke. Jadi tugas kalian ya anak-anak ya adalah dengarkan ya pada tema 8 sub 2 pembelajaran 1 yaitu 1. Tentukan gagasan utama pada teks bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Soal kedua, tulislah 5 informasi penting dalam bacaan tersebut. Ya, itu tugas kalian hari ini. Semangat selalu, jangan lupa lakukan protokol kesehatan ya. 4M yaitu memakai masker bila keluar rumah. Rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau pakai hand sanitizer. Jauhi kerumunan dan jaga jarak. Itu saja tugas hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.